Sang jago Tuhan di tanah hitam. Di ufuk jauh, ketika dunia masih memandang Papua sebagai tanah asing dan menakutkan, seorang muda dari Eropa melangkah dengan hati penuh iman. Namanya Pater Cornelis Johan Lecoq Darmanville SJ, seorang imam Yesuit yang meninggalkan tanah misi di benua seberang, menuju negeri yang disebut orang sebagai tanah hitam. Ia datang bukan membawa senjata, bukan pula ambisi kekuasaan, melainkan salib kecil di dada dan tekad yang tak tergoyahkan. 2 tahun lamanya, 126 tahun kemudian, namanya masih bergema di antara angin dan nyanyian ombak mimika. Sang jago Tuhan, begitu ia dikenang, karena keberaniannya menyalakan lilin pertama di tengah kegelapan. Ia tidak sempat meletakkan batu pertama untuk gereja, karena dirinya lah batu itu. Batu penjuru yang menanggung beban misi. Batu iman yang menjadi dasar berdirinya gereja Katolik di tanah Papua. Setelah ia gugur, datanglah para penerusnya. Pater Henry Nolens, para misionaris MSC, OFM, OSA, OSC. Mereka menyiram benih yang telah ia tanam dengan darah dan air mata. Benih yang tumbuh di tanah yang subur, tumbuh di hati manusia Papua, tumbuh menjadi hutan iman yang rimbun dan tak tergantikan. Kini, sejarah itu memanggil kita untuk menatap jujur ke masa lalu. Gereja dan umatnya punya tanggung jawab moral, bukan untuk mencari siapa bersalah, tetapi untuk meluruskan jalan sejarah yang bengkok. Sebab selama kematian Lecoq masih misteri, ada bagian dari iman kita yang belum sepenuhnya pulih. Namun satu hal pasti, semangatnya tidak mati. Ia hadir di setiap misa, di setiap lagu pujian, di setiap tangan yang menandai diri dengan salib di tanah Papua. Ia hadir dalam keringat para imam, dalam kerja keras para suster, dan dalam doa anak-anak yang menyebut nama Yesus di pagi hari. Lecoq menanam, yang lain menyiram, dan Tuhanlah yang menumbuhkan. Benih yang ditanam di kepala burung, gugur di jantung hati pulau, dan tumbuh mekar di paha kaki bumi cendrawasih. Mungkin inilah saatnya Gereja Katolik Papua menetapkan satu hari. Nama yang tak pernah padam, Pater Lecoq dan Sekolah Tua Kokonau. Kini, nama Pastor Cornelis Johan Lecoq Darmanville SJ tak lagi sekadar tercatat di lembaran sejarah Gereja Katolik Papua. Ia hidup dalam ingatan, dalam doa, dan dalam suara lonceng sekolah tua di Kokonau. Sebuah tempat yang menjadi saksi lahirnya pendidikan dan iman di tanah Mimika. Sejak 1 April 1964, nama itu resmi melekat pada sebuah sekolah yang sederhana, namun syarat makna. SMP YPPK Lecoq Darmanville Kokonau. Sekolah ini bukan sekadar bangunan dengan papan nama dan dinding tua.
Ia adalah monumen hidup, tempat semangat sang misionaris terus berdenyut. Di ruang-ruang kelasnya yang pernah dipenuhi suara kapur dan papan tulis, anak-anak negeri belajar mengenal huruf, angka, dan doa. Dari tangan-tangan mungil itulah lahir generasi yang menjadi bisa membaca, bisa menulis, bisa bermimpi. Nama Lekok bukan hanya nama asing dari jauh. Ia adalah simbol ketulusan, pengorbanan, dan keberanian iman. Ia datang ke tanah ini bukan untuk mencari kehormatan, melainkan untuk melayani dan mencintai, bahkan hingga akhir hayatnya. Dan kini, lebih dari seabad setelah kepergiannya, semangat itu menemukan rumahnya di sekolah tua ini. Setiap pagi, ketika matahari muncul di balik pepohonan sagu, anak-anak berseragam sederhana melangkah menuju sekolah dengan semangat baru. Mereka tak tahu banyak tentang siapa Lekok sebenarnya, tapi setiap kali nama itu disebut, ada getar kecil di dada para guru dan para tetua. Getar yang mengingatkan bahwa sekolah ini berdiri di atas jejak pengorbanan, bukan kemewahan. Kokonao, kota tua di tepi rawa dan sungai, menyimpan kisah panjang tentang perjumpaan antara iman dan peradaban. Disinilah benih pertama pendidikan Katolik di Mimika tumbuh. Sekolah ini telah menjadi saksi perubahan dari masa perahu dayung hingga motor tempel, dari lampu Petromax hingga listrik masuk kampung. Namun satu hal tak pernah berubah, nama Lekok yang tetap bergema di hati umat. Setiap lulusan sekolah ini membawa sepotong warisan dari Sang Jago Tuhan. Mereka mungkin telah tersebar ke Timika, Nabire, Jayapura, bahkan ke luar negeri. Namun, dimanapun mereka berada, selalu ada bagian kecil dari Kokonao yang hidup dalam diri mereka. Bagian yang berkata, "Aku pernah belajar di sekolah yang diberkati oleh seorang martir." SMP YPPK Lekok Darmanville bukan hanya tempat belajar, melainkan penjaga ingatan kolektif tentang awal mula misi Katolik dan pendidikan di Papua bagian selatan. Ia menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara para misionaris yang datang dari jauh dan anak-anak negeri yang kini melanjutkan mimpi mereka sendiri. Kini, setiap langkah murid yang menapaki lantai sekolah itu seolah mengulang sejarah, menghidupkan kembali seorang imam yang datang dengan cinta dan pulang dalam keabadian. Dan mungkin di setiap tawa anak-anak yang berlarian di halaman sekolah, terselip suara lembut dari masa lalu yang berkata, "Aku telah menanam, engkau yang menumbuhkan. Aku telah memulai, engkau yang melanjutkan." Begitulah nama Lekok Darmanville tetap hidup, tidak dalam patung batu, tetapi dalam hati yang belajar dan dalam jiwa yang melayani. Sekolah tua itu mungkin tampak sederhana, namun di sanalah cahaya pertama ilmu dan iman berpadu,
menjadikan anak-anak negeri ini bisa berdiri, bisa bermimpi, dan bisa percaya. Dan selama lonceng sekolah itu masih berbunyi di Kokonau, nama Pater Lekok tak akan pernah hilang. Ia akan terus disebut, dikenang, dan dihidupi sebagai pelindung abadi dari sekolah tua yang telah menjadikan anak-anak Papua menjadi bisa.